Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi korporatisasi itu sebagaimana istilah-istilah yang lainnya yang pakai kata belakang sasi itu biasanya adalah sebuah proses. Nah, korporatisasi itu juga proses. Proses apa? Proses transformasi, yaitu dari bisnis perorangan atau bisnis keluarga atau milik negara menjadi korporasi sejati. Korporasi itu proses transformasi dari bisnis perorangan atau keluarga atau bahkan milik negara menjadi korporasi sejati. Apa itu korporasi sejati? Itu tandanya itu ada 3. Sebuah perusahaan disebut korporasi sejati. Jadi ada korporasi sejati, ada yang tidak sejati. Tidak sejati itu ya disebut korporasi alias perusahaan, tapi sebenarnya dia pada hakikatnya bukan perusahaan. Nah, contoh misalnya, kalau di pemerintah ada Pertamina. Pertamina itu kan sebenarnya korporasi secara legal, tapi secara tata kelola itu tidak bedanya dengan institusi negara. Jadi dia tidak korporasi sejati. Atau ada seseorang bikin badan hukum PT. Ya badan hukumnya PT, ini perusahaan. Tapi di dalamnya dilakukan itu tidak ada bedanya dengan perorangan. Nah, maka yang disebut korporasi sejati itu cirinya ada 3. Apa itu? Yang pertama, korporasi sejati itu menguasai pasar lebih dari 100 negara. Kenapa kok harus lebih dari 100 negara? Ini lagi-lagi ini masalah mindset yang berbeda. Kalau di Indonesia, perilaku bisnis pada umumnya, misalnya dia awalnya bikin resto gitu ya, begitu restonya bagus, dia berpikirnya begini, waduh ini resto ini tiap tahun kok beli berasnya sekian ton, 300 ton. Maka kemudian dia melanjutkan bisnisnya itu dengan membeli lahan pertanian. Dia kemudian masuk ke bisnis pertanian, beli sawah, bikin tanam padi. Nah, begitu tanam padi, wah kita ini kan butuh perusahaan untuk penyosokan beras. Maka dia bikin mesin penyosokan beras. Loh, kita ini butuh pupuk, maka dia bikin pabrik pupuk. Loh, kita ini butuh pupuknya butuh plastik, maka dia bikin pabrik plastik. Loh, plastik ini butuh biji plastik, bikin pabrik biji plastik. Dan seluruhnya nanti akan dimasuki. Namanya itu konglomerasi. Nah, nanti ujung-ujungnya kemudian masuk politik. Kalau di Indonesia begitu ritmenya. Tapi kalau di Barat, korporasi itu diselenggarakan di Barat sudah lebih dari 200 tahun yang lalu. Di Barat nggak begitu. Misalnya dia bikin resto udah bagus, maka duitnya itu disimpan, habis itu dipakai untuk bikin gerai kedua. Nah, gerai pertama dengan gerai kedua itu biasanya fotokopi. Nah, begitu fotokopi ternyata gerai kedua nggak laku, diperbaiki lagi sampai akhirnya bagus. Dan seterusnya bikin ketiga, keempat, lima. Satu negara selesai, bikin negara kedua, keempat, kelima, dan seterusnya. Kayak McD itu beroperasi di lebih hampir 200 negara McD. Nah, sehingga kalau di McD atau perusahaan-perusahaan mereka itu, omset dari satu negara itu tidak lebih dari 1%. Omset McD dari Indonesia itu hanya 0,5%. Akibatnya apa? Seandainya McD itu kita usir dari Indonesia karena kita secara politik tidak suka McD, maka McD akan kehilangan omset 0,5%. Nah, perusahaan seperti itu tidak takut dengan kebijakan ekonomi atau politik negara manapun. Itu yang pertama. Kemudian ciri kedua, selalu tidak ada pemegang saham kendali. Jadi kalau kita perhatikan perusahaan seperti McD, seperti KFC itu adalah mereka itu pemegang saham itu kecil-kecil. 0,sekian% gitu. Tapi mereka pada umumnya adalah tidak ada pemegang saham kendali. Artinya masing-masing pemegang saham itu sahamnya paling 5%, 6%, 7%, bahkan 0,% dengan pemegang saham ribuan bahkan jutaan orang. Itu ciri kedua. Ciri ketiganya, kalau mereka butuh duit untuk ekspansi, investornya itu mau hanya diberi 2-3% per tahun. 2-3% per tahun itu bagi investor namanya return on investment. Bagi perusahaan yang mencari duit yang namanya cost of capital. Jadi kalau mindset masyarakat Indonesia, kalau butuh duit, tambahan kan pergi ke bank. Bank minta bunga atau bagi hasil, kalau bagi syariah 12%. Nah, 20% itu bagi bank adalah return on investment. Tapi bagi perusahaan yang mencarinya, itu namanya adalah cost of capital, biaya modal, atau cost of fund, biaya dana. Nah, di Indonesia itu biasanya cost of fund alias cost capitalnya adalah di atas 10%. Tapi kalau perusahaan melakukan proses korporatisasi, dan kemudian dia menjadi perusahaan sejati, biaya modal itu bukan 12%, tapi 2-3% saja per tahun. Nah, nanti kita akan contohkan.
Bagaimana perusahaan mampu mencari duit yang murah seperti itu? Kalau teman-teman berbisnis resto misalnya, dan kemudian sudah mampu menduplikasi secara terus-menerus dengan kecepatan tinggi, dan diberi duit dengan investor yang minta 2% per tahun, pasti akan lari. Pasti kecepatannya akan tinggi, dan dengan cepat akan menguasai pasar seluruh dunia. Itu yang dilakukan oleh Barat. Dari mana sih sebenarnya korporatisasi itu? Sebenarnya begini, itu kalau teman-teman googling itu, tulis korporatisasi, nanti yang muncul itu adalah tulisan-tulisan di SN Consulting, di website korporatisasi.com. Di tempat lain tidak banyak, hanya di sekilas-kilas, tidak dibahas secara detail. Kenapa kok demikian? Karena memang korporatisasi itu adalah istilah yang dibikin oleh SN Consulting, kantor saya. Kenapa kok begitu? Karena sebenarnya itu asalnya dari riset. Risetnya SN Consulting yang dilakukan melalui pembelajaran atau mempelajari sejarahnya perusahaan-perusahaan. Seperti di layar saya ini, kita perhatikan, ada sejarahnya Boeing, ada sejarahnya Toyota, yang lama-lama ya, Ford, yang baru-baru ada sejarahnya Google, dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata kalau kita kupas, kita preteli sejarah perusahaan itu, hampir semua perusahaan, nanti kita akan menemukan bahwa mereka itu memiliki pola yang sama. Nah, pola yang sama itu terdiri dari 8 langkah, dan itulah yang disebut sebagai korporatisasi. Teman-teman saya yakin, misalnya sehari-hari sering mendengar, oh, valuasinya Gojek sekian triliun, atau valuasinya Bukalapak sekian triliun. Kadang-kadang kita ini mendengar istilah, tapi tidak punya tidak punya kesempatan mungkin untuk belajar secara serius. Jadi kita nggak bisa mendaya gunakan. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari yang namanya korporatisasi itu, maka sebenarnya kita akhirnya bisa mendaya gunakan bagaimana kita mendaya gunakan proses valuasi, ada namanya par value, book value, market value itu untuk mencari duit yang seperti saya ceritakan, di mana investornya itu mau hanya diberi 2% saja per tahun. 2-3% per tahun. Nah, proses yang dijalani oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan itu, yang tadi polanya sama tadi, semua perusahaan itu melakukan hal yang serupa, itu terdiri dari 8 step, oleh SN Consulting disebut sebagai corporate life cycle. Siklus hidupnya perusahaan. Nah, kalau kita pelajari siklus hidupnya perusahaan itu, kita nanti akan jadi tahu, oh, sebenarnya begini. Nah, tapi ini ada kendala yang besar di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia itu mindset bisnisnya itu masih perorangan pada umumnya. Saya suka memberi contoh mindset perorangan. Misalnya, kalau teman-teman ikut seminar-seminar bisnis, forum-forum bisnis, nanti pembicaranya Mr. A, si A. Nah, keterangan di belakangnya nanti si A ini adalah owner-nya PT ini. Misalnya kita sering menyebut Khairul Tanjung, itu adalah owner-nya CT Group atau owner-nya Bank Mega. Nah, istilah owner itu menunjukkan apa? Bahwa pemahamannya adalah perorangan. Karena kalau dalam korporasi, perusahaan, nggak ada namanya owner. Nggak ada namanya pemilik. Kita buka dokumen-dokumen perusahaan, nggak ada pemilik. Kita buka dasar hukumnya Undang-Undang PT, nggak ada namanya pemilik. Adanya adalah founder, pendiri. Siapa itu? Ya orang-orang yang mendirikan itu, datang ke notaris pertama kali. Kemudian ada namanya direktur, ada namanya komisaris, ada namanya pemegang saham. Nanti dibantah lagi, loh, pemegang saham kan owner juga, beda. Pemegang saham dengan owner itu beda pakai banget. Secara nama beda, konsep beda, apalagi kalau lihat konsekuensi hukumnya, beda banget. Nah, itu orang kan nggak paham. Saya juga suka memberikan contoh ketidakpahaman kita tentang konsep korporasi ini dengan apa yang terjadi pada saat debat Capres tahun 2019 antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan begini kurang lebih, Pak Prabowo ini punya tanah 250.000 hektar di Aceh, punya tanah 150.000 hektar di Kalimantan Timur. Kurang lebih Pak Jokowi itu memojokkan Pak Prabowo. Wong calon presiden kok tuan tanah, punya lahan ratusan ribu hektar. Nah, kemudian Pak Prabowo menjawabnya, betul Pak Jokowi. Tapi kalau suatu saat negara butuhkan, tanah itu akan diserahkan kepada negara. Wah, heroik. Tadi semula Pak Jokowi menyampaikan tadi pendukungnya tepuk tangan, habis itu pendukungnya Pak Prabowo tepuk tangan. Besoknya Pak JK, tokoh bisnis itu, menyampaikan begini, betul itu Pak Prabowo punya itu. Tapi semuanya legal, semuanya tidak ada masalah, tidak ada kesalahan.
saya wakil presiden saat proses itu. Nah, tiga-tiganya ini nggak bisa bedakan antara apa itu orang, apa itu perusahaan. Kalau Pak Jokowi bisa bedakan orang dengan perusahaan, nggak akan mengatakan begitu, karena tanah itu bukan tanahnya Pak Prabowo, itu hanya PT Kiani Kertas. Nah, tapi kalau Pak Prabowo-nya ngerti, juga nggak akan mengatakan begitu. Jawabnya akan begini, Pak Jokowi sekarang kan masih presiden, detik ini masih presiden, panggil itu, kepala BPN, tanyakan, apa betul kata-kata Pak Jokowi. Kalau betul, tembak kepala saya. Bapak ini presiden, tapi tidak paham undang-undang pertanahan kita. Dalam undang-undang pertanahan itu, orang itu hanya boleh punya lahan maksimum 5 hektar. Nah ini kok 250 hektar, berarti Pak Jokowi nggak bisa bedakan antara orang dengan pian kertas. Pak Jokowi juga tanya itu, Dirjen Pajak betul nggak? Dalam SPT-nya saya nggak ada tanah itu. Mestinya begitu, Pak. Itu ada di SPT-nya Kiani Kertas. Loh, kalau Pak Jokowi mengatakan itu punya saya, berarti Pak Jokowi nggak mengakui SPT itu. Nah, jadi Pak Jokowi nggak ngerti, Prabowo-nya nggak ngerti, Pak JK juga nggak ngerti. Nah, maka masyarakat awamnya lebih nggak ngerti lagi. Nggak bisa membedakan apa itu perorangan, apa itu badan hukum, apa itu PT. Akibatnya apa? Semua perusahaan pelaku bisnis di Indonesia kebanyakan orientasinya itu perorangan. Nah, karena perorangan, kemudian kalau butuh modal, datangnya ke bank, itu sudah menjadi mindset. Begitu datang ke bank, cost of capital-nya ya 12%. Itu kalau punya agunan, kalau punya agunan bisa pakai KTA itu 30% lebih. Nah, karena biaya modalnya mahal, daya saingnya rendah, itu sudah sunatullah, sudah takdirnya begitu, sudah sunatullahnya apa namanya, rumusnya begitu. Kenapa ekonomi kita lebih diisi oleh perusahaan-perusahaan asing? Ya karena kita kalau ngomong bisnis ujung-ujungnya itu ngitung duit pasti. Nah, mereka 2%, kita cari duitnya 12%, ya pasti kalah. Apa-apa yang layak menurut mereka tidak layak menurut kita karena biaya kita terlalu mahal. Nah, maka biasanya kemudian kita kalah. Efek berikutnya, banyak perusahaan kita diakuisisi oleh asing dan tidak pernah terjadi sebaliknya. Kenapa? Akuisisi itu hanya boleh bisa dilakukan oleh perusahaan yang melakukan proses korporatisasi, yang cost of capital-nya 2%. Kalau pinjam duit bank, nggak mungkin bisa melakukan akuisisi. Nah, itu permasalahan kita. Sehingga kalau kita mau perusahaan itu tumbuh menjadi besar, menjadi seperti tadi yang disebut korporasi sejati yang menguasai pasar lebih dari 100 negara, yang bisa melakukan akuisisi berbagai negara, kayak perusahaan ibarat, ya satu-satunya cara memahami apa itu corporate life cycle, kita pahami apa itu korporatisasi. Nah, corporate life cycle itu ada 8 langkah tadi seperti saya sampaikan. Apa itu? Pertama, rugi. Jadi namanya perusahaan itu pertamanya pasti rugi. Jadi kalau tadi misalnya ada orang mendirikan resto gitu, ya katakanlah dimulai dengan modal 1 miliar untuk bikin 1 gerai. Hari ini datang ke notaris, bikin PT karena mau korporatisasi. Belum buka restonya, sudah bayar notaris, ya rugi jadinya. Sebulan cari tempat untuk disewa belum dapat, sudah keluar bensin, makan siang dan sebagainya, bayar pegawai. Belum ada pendapatan berjualan, masih rugi. Bulan ketiga, keempat mungkin baru jual. Itu pun belum langsung laba. Nanti pada saat tertentu baru akan laba. Nah, setelah rugi tadi ada namanya break-even point. Break-even point artinya apa? Tidak laba juga tidak rugi. Artinya apa? Pendapatannya sama dengan persis dengan biayanya. Biaya itu apa? Ya HPP-nya, ya gajinya, dan lain. Sewanya. Nanti kalau dilanjutkan lama-lama laba. Begitu laba. Ini biasanya perusahaan di Indonesia menjadi jebakan laba itu menjadi persimpangan jalan. Apa yang terjadi? Banyak yang kemudian setelah laba itu berhenti, tidak melanjutkan proses ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nah, apa proses ke-5 setelah laba tadi? Menemukan RPD, bikin resto, gerai pertama, kedua, ketiga, sampai 10 nggak mikir RPD. Yang penting labanya dipakai untuk bikin gerai aja. Begitu jadi 10, ternyata apa yang terjadi? Ternyata dengan 10 resto itu macam-macamnya beda-beda, menunya beda-beda, harganya beda-beda. Kenapa kok menunya beda-beda? Menyesuaikan kondisi lokal. Oh, yang nomor gerai pertama di Jawa Timur, ya terpaksa menunya pedas dan asin. Yang kedua di Jawa Tengah, pasti manis-manis. Gerai ketiga di mana? Di Jawa Barat, pasti sahurnya itu nggak dimasak, itu lalapan semua. Gerai keempat di mana? Di Makassar, ya pasti menyesuaikan lokal sana. Akhirnya punya 10 gerai beda-beda. Nah, kalau 10 gerai beda-beda itu belum ketemu yang namanya revenue and profit driver.
Apa yang disebut RPD alias revenue per driver itu kalau perusahaan ini sudah standar. Jadi kalau punya 10 gerai, gerainya standar, semua sama. Ukurannya sama, menunya sama, harganya sama, taste-nya sama, segala sesuatu sama kayak Starbucks itu. Di mana-mana kita dapati Starbucks ya kayak begitu itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah tahu tingkat kegagalannya, maka itu namanya menemukan RPD. RPD itu seperti pedal gas. Begitu sudah ketemu, tancap gas. Nah, namanya skill up. Apa skill up? Dia kalau misalnya resto, ya bikin gerai baru dengan duit lebih dari 5 kali laba. Labanya 100, bikin gerai barunya 500. Alfamart itu pernah, labanya 100 misalnya, dia bikin gerai barunya habis 1.400 alias 1.400%. Nah, 14 kali lipat laba. Itu yang membuat Alfamart itu jauh lebih kencang daripada yang lain-lain. Di Surabaya itu ada minimarket yang berdiri tahun 90 namanya Sakinah. Alfamart itu tahun 99. Sakinah sampai sekarang 30 gerai. Sakinah 17.000 gerai. Apa bedanya? Sakinah tidak melakukan proses korporatisasi, mindset-nya perorangan, dan kemudian kalau Alfamart melakukan proses korporatisasi, mindset-nya corporate. Nah, dia melakukan scale up, Sakinah tidak. Nah, umat Islam itu kadang-kadang kalau melihat kayak gitu, itu kemudian mencari kambing hitam. Misalnya, begitu kulaan di pabrikan, katakanlah misalnya Kongguan itu, Kongguan itu Chinese, Alfamart itu pendirinya Chinese. Kok ternyata Alfamart diberi diskon lebih besar daripada Sakinah? Nah, kita mengatakan, wah ini pasti 9 naga ini, menguasai ekonomi Indonesia, ngalahkan umat Islam, sama Chinese diberi diskon besar. Kita lupa bahwa Sakinah itu kulanya untuk 30 gerai, Alfamart untuk 17.000 gerai. Sama kalau punya pabrik, ada yang kulang untuk 30 gerai, katakanlah satu gerai itu 1.000, berarti 30.000 box, sementara kalau 17.000 gerai kali 1.000 itu 17 juta box, mana yang diskonnya lebih besar? Mana yang bantuan promosinya atau support promosinya lebih besar, mana yang term of payment-nya lebih panjang? Pasti Alfamart. Nah, Alfamart melakukan itu bukan karena sesama Cina dengan Kongguan, tapi karena dia melakukan proses korporatisasi. Hanya karena kita tidak tahu itu, nggak pernah mempelajarinya, Alfamart itu kalau mau ekspansi cari duit, investornya mau hanya diberi 2,3% per tahun. Nah, sementara Sakinah kalau cari duit di bank, banknya minta 12% bagi syariah itu. Dia pasti kalah. Nah, itu yang harus kita pelajari, namanya korporatisasi. Nah, nanti kalau sudah skill up, lama-lama akan terbentuk sistem manajemen. Membesar. Gerainya banyak. Begitu gerainya 17.000, ada berapa kepala toko? Ada 17.000 kepala toko. Nah, pertanyaannya, mampukah direktur itu mengontrol 17.000 kepala toko? Nggak akan mampu. Pasti nanti misalnya setiap 10 kepala toko dibikinkan satu supervisor. Ada berapa supervisor? 17.000 dibagi 10, itu masih 1.700 supervisor. 17.000 dibagi 10 itu adalah 1.700 ya. Ya 1.700 supervisor. Nggak akan mampu dihandle oleh direktur. Nanti akan dibikin setiap 10 supervisor ada satu koordinator supervisor, dan seterusnya akan terbentuk piramida. Nah, kalau piramida itu jumlah levelnya lebih dari 20, namanya terbentuk sistem manajemen. Kayak tentara. Tentara itu kalau jenderal bintang 4 itu mati, tidak ada negara yang bingung mencari pengganti. Terus misalnya membaca jenderal bintang 4 dari negara lain, nggak ada begitu. Kenapa? Karena bintang 3-nya siap. Kenapa bintang 3-nya siap? Karena bedaan skill antara bintang 3 dengan bintang 2 dengan bintang 4 itu kecil. Kenapa kecil? Karena antara bintang 4 sampai kopral paling bawah itu, prajurit 2 itu ada 22 level. Nah, kalau perusahaan membesar kayak McD, kayak Starbucks itu level jabatannya lebih dari 20 level juga. Sama, sehingga nanti dimanapun ada tentara tertembak, pangkat apapun, anak buahnya gantinya tidak perlu tanya-tanya, tidak perlu training, mereka sudah paham persis. Kenapa? Karena gap skill-nya antara level itu kecil. Nah, sama kalau perusahaan kayak Starbucks itu, dimanapun ada manajer atau jabatan apapun yang pensiun atau resign atau berhenti karena alasan apapun, tidak sibuk cari pengganti dari luar, anak buahnya dinaikkan sudah sangat siap. Kenapa? Karena gap antara anak buah dengan atasan langsung itu sangat kecil, gap skill-nya. Nah, ketika perusahaan seperti itu namanya terbentuk sistem manajemen. Kalau perusahaan sudah terbentuk sistem manajemen, maka foundernya mati, foundernya resign atau apa, perusahaan akan jalan terus kayak tentara itu. Karena setiap posisi mencari penggantinya gampang. Tapi itu syaratnya perusahaannya harus banyak gerai kalau resto tadi. Nah, nanti kalau itu dilanjutkan akan menjadi namanya fully corporatized company, alias perusahaan sejati tadi yang memiliki 3 syarat.
yaitu tanpa penguasaan kendali, menguasai pasar lebih dari 100 negara, dan cost of capital-nya 2-3%.